Oke, baik. Duh, bukan terlalu jelas sih. Nah, ini. Jadi untuk cakupan evolusi itu adalah mencakup ini semua, Rek. Dan nanti satu di antaranya adalah sudah kita tuntaskan ya, berupa perkembangan teori evolusi yang kemarin sudah kita bahas fenomenanya untuk teori evolusi menurut Lamarck dan juga menurut Darwin. Jadi kemarin yang ditunjukkan dengan evolusi leher jerapah, yang kamu tahu akhirnya kamu bisa menunjukkan bahwa kalau menurut Lamarck intinya bagian tubuh yang cenderung akan berkembang, sementara yang cenderung akan mengalami penyusutan, dan nanti sifat yang muncul akibat perubahan lingkungan itu akan diwariskan. Sementara kalau pendapatnya Darwin, makhluk hidup itu awalnya sudah bervariasi, dan ciri-ciri sesuai dengan alam itu akan mampu survive, atau kamu menyebutnya sebagai konsep seleksi alam. Kemudian nanti ada petunjuk evolusi yang kemarin sudah saya singgung ya. Jadi berbagai bukti bahwa telah terjadi evolusi pada makhluk hidup. Yang itu kemarin diantaranya ada fosil, kemudian anatomi perbandingan yang kemarin telah kita bedakan mana aja termasuk homologi, mana pun termasuk analogi. Kemudian adanya alat alat bentrisa seperti fenomena kalau kita melihat ceker ya, kakinya ayam itu seperti ada sisinya yang itu mirip seperti punya reptil. Sehingga dimungkinkan dulu itu satu makhluk hidup berevolusi menjadi unggas, berevolusi menjadi reptil. Sama seperti burung finch yang satu berevolusi menjadi paru kecil, paru besar, dan seterusnya. Kemudian perbandingan fisiologi perbandingan yang kemarin kita melihat embrionya manusia, ikan, kata, ternyata pada tahap awal itu ada kemiripan. Bahkan manusia pun pada saat awal terbentuk organogenesis itu ada celah insangnya. Maka sama dimungkinkan bahwa awalnya itu satu makhluk hidup berevolusi menjadi manusia, ikan dan semuanya, yang itu dari satu menjadi banyak. Maka itu adalah evolusi divergen. Kalau jerapah itu evolusi konvergen. Kan awalnya kan dua, leher panjang dan leher pendek. Sekarang cuma tersisa leher panjang, berarti dari banyak menjadi sedikit. Itu namanya evolusi konvergen. Jadi sama seperti kayak sifatnya lensa dulu, Rek. Kalau lensa cekung itu kan memendarkan cahaya, menyebarkan, berarti dari satu menjadi banyak. Maka itu adalah sifat cahayanya kan kamu sebut divergen. Sementara kalau lensa cembung itu yang mengumpulkan cahaya, kamu menyebutnya adalah konvergen. Termasuk juga macam evolusi nanti, kalau ada istilah itu adalah maknanya. Kemudian yang kemarin yang cukup rumit nanti beberapa siswa menganggapnya itu adalah pada bagian ini, Rek. Mekanisme evolusi. Oke, kita coba mengulang dari awal aja untuk informasi ini. Jadi kalau kita mengamati itu kan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang kita ketahui ketika ada kesesuaian ciri yang dimiliki makhluk hidup tersebut dengan kondisi alam, maka menyebabkan dia survive dan melanjutkan evolusinya. Kemarin saya misalkan dengan fenomena ada ini ya. Hewan, kita tidak menyebut itu hewan apa. Intinya ada hewan yang tinggi, itu bersifat dominan. Sementara hewan yang pendek, ini bersifat resesif. Arti kalian menggunakan simbol gen untuk hewan tinggi, pakai T besar ataukah P besar? T besar. Gennya dilambangkan T besar. Karena dia dominan kan? Seperti yang selama ini kamu pelajari pada bahasan persilangan. Sementara karena sifat pendek itu resesif, berarti gennya akan lambangkan dengan kecil. Pada hewan X ini terjadi perkawinan sesamanya. Tinggi kawin dengan pendek. Tinggi
Genotipnya berarti T besar, sementara pendek itu adalah T kecil. Gametnya yang tinggi ada T besar, sementara yang pendek ada T kecil. Kalau ini menjadi F1, kira-kira genotipnya ya apa, Rek? T besar, T kecil. Tampakannya tinggi apa pendek? Tinggi. Oke. Nah, ini. Pada populasi hewan ini kemudian terus terjadi perkawinan di antara keturunannya. Jadi indukan kedua anakannya kawin dengan anakannya. Di sini tadi genotipnya adalah besar T kecil kawin dengan T besar T kecil. Gamet, maka di sini ada dua macam, T besar dan T kecil. Dan di sana juga ada T besar dan T kecil. Kalian memakai papan catur boleh, langsung kalian pakai garis-garis pun boleh. Nanti akan menemukan perbandingan F2. Genotipnya apa air macam itu? Besar T besar, apalagi T besar T kecil, apalagi T kecil T kecil. Bandingannya piro? 1 berapa? 1 2 1. Besar ketemu T besar ketemu T kecil ketemu T besar, maka kumpul di sini T kecil sama T kecil ketemu ini. Itu genotipnya. Sementara fenotipnya yang tinggi dibanding pendek apa? 3:1. Jadi fenomena besar T besar dia itu tinggi, buat T besar T kecil juga tinggi, sehingga tingginya ketemu 3, pendeknya ketemu 1. Di dalam populasi hewan ini itu terjadi demikian, Rek. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya, kawinan yang demikian pada populasi hewan ini itu berlangsung selama 397 juta tahun. Bagaimana nasib gen pendek? A. Semakin sedikit dibandingkan dengan gen tinggi. B. Semakin banyak dibandingkan dengan gen tinggi. C. Sama aja dengan gen tinggi. Atau D. Punah. Yang mana? Yang mana? Gampang ya pertanyaannya ya. Kan kalian tinggal memprediksi aja. Yang mana? Punah. Kenapa? Oke, dari sini aja yang mungkin ini masih belum nyampe 2 tahun ya misalkan ya, itu sudah kayak gini perbandingannya. Bagaimana nanti kalau sudah sekian juta tahun? Punah apa yang A? Oke, yang A. Dengan melihat komposisi ini ya. Karena ini 3 kali lipatnya ini, berarti nanti kalau sudah sekian tahun ya paling otomatis ini akan lebih banyak dibandingkan ini gitu ya. Sependapat semua?
Yang online sependapat? Saya C. Yang C. Ada yang jawab C? Baik. Rek, silakan fokus apa yang menjadi pertanyaan. Yang ditanyakan itu adalah nasib gen, bukan nasib individu loh yuk. Nasib gen. Padahal gen tinggi kalian tulis apa rek? Gen pendek kalian tulis. Berarti nasib gen P kecil kan? Oke, kita lihat aja nih di dalam F1. F1 perbandingannya T besar sampai T kecil piro? 1:1. F2 perbandingannya T besar sampai T kecil piro? Perbandingannya T besar sama T kecil loh ya. T besar itu kalau kita hitung di sini itu ada 1, ada 2 kali T besar. Berapa? 4. T kecil ada 1, ada 2 kali T kecil. Berapa? 4. Berarti berapa? Sama. 1:1 juga. Berarti meskipun ini berlangsung 397 juta tahun, bagaimana perbandingan nasib gen pendek? Sama aja dengan gen tinggi. Karena apa? Meskipun penampakannya ini tinggi, dia masih membawa gen pendek. Buktinya adalah di sini. Nah, dari situ akhirnya 2 orang ilmuwan itu bernama Hardy dan Weinberg itu menyampaikan satu pernyataan yang setelah diuji kebenarannya itu sehingga menjadi hukum Hardy-Weinberg bahwa yang namanya suatu gen di dalam populasi itu akan tetap, akan stabil, akan tidak hilang gitu loh. Buktinya ini tadi. Jadi gen T kecil juga akan hilang, mau di sini dia tetap seimbang dengan T besar. Bahwa ini buktinya adalah di sini tadi. Jadi namanya frekuensi gen atau kadar gen, keberadaan gen di dalam suatu populasi itu akan tetap, akan stabil, tetap berada pada keseimbangan dari tiap generasi. Kalau memenuhi 5 syarat, yang pertama adalah perkawinan secara acak. Jadi tinggi yang kayak gini bisa kawin sama pendek, tinggi bisa kawin sesama tinggi, pendek bisa kawin sesama pendek. Tinggi yang seperti ini bisa kawin sesama tinggi ataupun tinggi yang ini ataupun yang pendek. Lek misalnya kawinnya ini nggak acak rek, yang tinggi itu nggak mau sama yang pendek, ya otomatis yang pendek nggak laku. Dan nanti dia akan lama-lama nggak bisa diturunkan ganti kecilnya. Sehingga kalau itu acak pasti akan stabil. Yang kedua, tidak ada seleksi alam. Artinya apa? Yang tinggi sama pendek sama-sama mampu hidupnya. Contoh, misalnya hewan iki ternyata ada pemangsanya. Pemangsanya iku ternyata kesulitan nek ngejar yang pendek, soalnya apa lincah. Lesi tinggi gampang ditangkap. Berarti nanti kalau ada pemangsanya sering memakan yang tinggi, nanti gen T besar akan hilang lama-lama. Ataupun sebaliknya. Jumlah populasi besar untuk menghindari ancaman. Kemudian tidak terjadi mutasi maju ataupun surut. Artinya apa? T besar itu tidak bisa bermutasi menjadi T kecil. T kecil nggak bermutasi menjadi T besar. Kalau misalkan 4:4, yang ini mutasi menjadi T kecil, nanti bandingannya 3:5. Nggak berimbang lagi sudah. Yang kelima, itu tidak ada migrasi. Misalkan, dalam populasi itu ono tinggi, ono pendek. Sing pendek insecure, terus dia pindah dari populasi, nanti akan hilang nanti yang T kecil. Makanya tetap dalam satu populasi itu. Kalau kelima syarat ini itu terpenuhi, maka yang namanya gen itu pasti akan stabil, akan berimbang. Nah, sekarang masalahnya,
Lihat 5 syarat yang disampaikan Hardy sama Weinberg itu. Mungkin nggak itu terjadi di alam? Kamu mau kawin acak? Hewan acak kawin milih. Iya kan? Ada kucing betina didekati dengan 2 kucing jantan. Apa dia langsung mau menerima dua-duanya? Oh, berantem dulu dua-duanya sampai yang satu kabur baru mau dikawini. Jadi yang satu nggak berlaku ya. Terus tidak ada seleksi alam. Padahal ini sudah kita bahas. Kalau nggak ada seleksi alam, sampai sekarang ditemukan jerapah leher pendek. Kemudian tidak ada migrasi. Lihatan singa. Singa itu kan ada singa jantan sama punya sekitar 5 atau 6 betina kan. Kemudian di antara betina ini ada punya anak, anaknya itu jantan. Dan bisa hidup sampai gede. Apakah tetap satu keluarga harmonis? Enggak, yang jantan pasti akan pindah. Nah, berarti temuannya Hardy Weinberg ini nggak berguna dong, Mister. Wong dia itu nggak mungkin terjadi. Justru kita pandang dari sudut pandang yang lain, itu berguna banget. Apa gunanya? Karena 5 syarat ini itu di alam itu tidak pernah terjadi, makanya yang namanya gen itu pasti akan berubah. Jadi gen-gen yang tidak unggul itu nanti akan hilang, menyisakan gen-gen yang unggul yang mengarahkan pada evolusi makhluk hidup tersebut. Justru karena ini itu nggak mungkin terjadi di alam, makanya ada evolusi. Itu satu manfaat pertama yang dapat diambil. Kan sebenarnya makhluk hidup kan berevolusi dari dia mengalami perubahan bentuk kan, Dek. Padahal kalau kita identifikasi, bentuk itu kan terjadi akibat gennya. Berarti sejatinya yang mengalami evolusi itu adalah gennya makhluk hidup. Gennya berevolusi diikuti oleh perubahan fisiknya. Tapi 5 syarat ini pernah muncul. Hukum Hardy Weinberg itu berlaku dengan syarat A sampai E. Manakah yang tidak termasuk? Nah, gitu. Berarti kamu hafal aja 5 opsi ini. Ini pernah muncul di soal UTBK. Jadi cuma hafalan teori. Tetapi kalau kita pandang dari sudut pandang yang lain, itu tadi. Karena kelima hal ini nggak mungkin terjadi di alam, makanya namanya frekuensi kan pasti berubah. Gen-gen yang nggak unggul akan terseleksi, akan hilang, akan punah. Gen yang unggul akan tetap bertahan, yang mengarahkan pada evolusi melalui hidup tersebut. Itu manfaat pertama dapat diambil. Manfaat yang kedua adalah, dengan temuannya Hardy sama Weinberg, kita loh bisa menghitung. Dan dalam populasi sekian, berapa sih persentase orang yang golongan darah? Berapa sih frekuensi gen golongan darah 0? Angel loh, Ibu. Misalnya apa? Gen golongan darah 0 itu iso ambek A, iso ambek B kan. Ketika ada IA, I0, dia golongan darah A, tapi dia membawa golongan darah gen 0. Jadi kamu ketika golongan darahmu itu B, kamu bisa jadi B homozigot, bisa B heterozigot. Kalau kamu B homozigot, kamu hanya membawa gen golongan darah B. Tapi kalau kamu B heterozigot, kamu membawa gen golongan darah B, juga gen golongan darah 0. Berapa persentase gen golongan darah 0? Kan susah, tapi itu bisa kita hitung. Oke, caranya bagaimana? Dari sini temuannya. Dulu. Pikir ya. Ini. Nah, saya mengambil dari persilan ini tadi, itu pada perbandingan genotip F2 ini. Bila frekuensi, ini bukan alel ya, bila frekuensi gen A di dalam populasi diumpamakan P, berarti ini tuh bila frekuensi gen T besar di dalam populasi diumpamakan P, adapun A kecil atau di sini itu adalah T kecil diumpamakan Q, berarti ketika ada perkawinan heterozigot A besar A kecil dengan A besar A kecil atau T besar
T kecil, T besar, T kecil, pasti ketemunya kan kayak gini deh. Makanya ketemu ini. Ketemu T besar, 2 T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Atau kalau kita pakai A, maka ketemu A besar dibanding 2 A besar, A kecil dibanding A kecil, A kecil. Nah, kalau kita lambangkan A tadi itu adalah P, berarti kalau T besar itu adalah P, T besar dikali T besar, berarti P dikali P. Berapa? P kuadrat. Jadi P dikali P itu kan P kuadrat. Nih. 2 dikali P dikali Q. Menjadi 2 PQ. Q dikali Q. Q kuadrat. Nah. Berarti kalau kita buat itu adalah satu populasi makhluk hidup, maka P kuadrat ditambah 2 PQ ditambah Q kuadrat sama dengan satu populasi makhluk hidup. Karena itu cuma satu populasi, satu jenis saja. Dari area ini, ketika saya sederhanakan, yang sudah mempelajari persamaan kuadrat, itu kan bisa kita buat ini yang kotak ini menjadi P plus Q kuadrat. Itu enggak? Yang bisa matematika gitu kan? Jadi yang saya kasih kotak biru itu kan sama dengan P plus Q kuadrat. Sama dengan 1 tetap di sini. Berarti P plus Q sama dengan akar pangkat 1. Piro, Rek? 1. Makanya P plus Q sama dengan 1. Berarti untuk mencari P itu sama dengan 1 dikurangi Q. Untuk mencari Q sama dengan 1 dikurangi P. Wes, ketemu iki. Dari sini, wes dapat hitung semua nanti. Oke. Buktinya adalah pada latihan soal di bawahnya. Jadi kita hapus yuk. Ya. Yang online mau screenshot boleh. Nanti biar yang bawah nanti bisa dipakai belajar. Iki nomor 1. Gunakan rumus yang dikembangkan oleh Hardin Rosenberg untuk menyelesaikan soal berikut. Lihat nomor 1, Rek. Pada suatu populasi yang berpenduduk 10.000 orang, terdapat 25 orang yang menderita albino. Berapa persentase orang yang normal dan orang normal karier atau karier albino? Kalau kamu amati sekilas, ini soalnya susah apa gampang? Gimana? Susah. Susah mana sama mengikhlaskan? Susah mana? Oke. Maaf. Fokus tadi. Agak Gak apa-apa, Mam. Kan kamu kayak pohon pisang. Cuman punya jantung aja, gak punya hati ya. Oke. Dari 10.000 orang ini ya. Baik. Yang pertama kan kita ketahui albino itu dominan apa resesi, Bre? Resesi. Albino itu kan dia resesi. Arti gennya itu kan kita lambangkan A kecil. Sementara normal itu kan dominan. Jadi gennya kita lambangkan A besar. Itu gennya. Nah, orang berpenampakan albino kecil ataukah kecil A kecil? Kecil A kecil, karena kalau A kecil itu adalah cuma gennya aja. Tapi kalau A kecil adalah genotipnya. Berarti kalau tadi A besar kita lambangkan P,
Sementara A kecil kita lambangkan Q. Berarti kalau seperti ini, Q kuadrat ataukah Q? Q kuadrat, karena Q dikali Q. Berarti di sini kamu bisa menemukan kok gak muncul? Hah? Oh ini ya? Oke. Nah, Q kuadrat sama dengan orang albino itu kan 25 dibagi 10.000. Piro iki? Kan nolnya mundur 4, Rek. Berarti 0,0025. Itu Q kuadrat. Berarti untuk Q saja sama dengan akar pangkat 0,0025. Berarti piro rek Q? Gampang itu. 0,0 iya. Jadi kamu kali kamu kuadrat kan ketemu 0,025. Wis. Lek Q ketemu rek berapa KP? 1 dikurangi tepat banget. Berarti di sini P sama dengan 1 dikurangi Q. Berarti sama dengan 1 dikurangi 0,05. Ono piro lek ngono? 0,95. Wis ketemu. Saya tanya, orang normal itu A besar ataukah A besar? A besar, karena kalau A besar itu namanya gennya. Berarti kalau A besar itu P, A besar, P apa P kuadrat? P kuadrat. Berarti di sini tuh bisa kamu tuliskan orang normal, atau kita tuliskan frekuensi orang normal. Enak. P kuadrat. Dua lah. Software. Berarti sama dengan 0,95 dikuadrat. (0,95 kuadrat). Mana piro rek? 0,902. Itu adalah frekuensi orang normal. Itu berapa persen? Kamu hanya tinggal mengalihkan 100%. Jadi berapa persen itu adalah kamu tinggal mengalihkannya dengan 100%. Mengapa kok seperti itu? Karena gini, ini kan frekuensi orang normal. Berarti jumlah orang normal, iki, kan kalau tadi kan angka ini, Q kuadrat, itu kan ketemu dari 25 dibagi 10.000. Itu adalah Q kuadrat. Berarti kalau P kuadrat itu adalah ketemu sekian, berarti orangnya berapa? Orangnya berarti kan iki dikalikan seluruh penduduk kan. Berarti kan ketemu 9.025 orang. Berarti berapa persen? Ya 9.025 orang dibagi 10.000 dengan 100%. Kan sama aja. Jika kamu kalikan 1% aja. Itu maksudnya. Berarti persentase orang normal
sama dengan frekuensi itu E kuat. Ya. 0,9025 dikali 100%. Rek, Mai kan maju 2 ya? Berarti berapa? Berarti berapa? 90,25%. Ketemu. Pokoknya lek wis Q ketemu KB rek. Ini kan masih ini, yang normal ya. Terus bagaimana yang karir Arduino? Karir kan A besar A kecil. Kalau kita lihat posisinya di sini, normal tadi kan P kuadrat. Albino itu kan Q kuadrat. Berarti karir dia menempati di sini. Berarti berapa? 2PQ. Jadi untuk menentukan di sana, kita tulis juga di sana 2PQ-nya. Maka di sini frekuensi karir Q sama dengan 2 kali 0,95 ya. P ya. 95 kali 0,05. Kalkulator boleh, pakai kedipan mata juga boleh. 2 rek dikali 0,05 itu kan 0,1. Ya kan? 0,1 dikalikan 0,95 berarti 0,095. Ya apa enggak? Ini kan 2 dikali ini kan 0,10. Berarti kan sama dengan 0,1. 0,1 dikalikan ini berarti kan ketemu 0,095. Kan maju 1 nolnya apa komanya? Sama dengan 0,095. Wes, itu frekuensi. Berarti persentase karir sama dengan 0,095 kali 100%. 9,5%. Akhirnya selesailah semua jawaban udah. Jadi persentase normalnya 90,25%, persentase karirnya 9,5%. Harusnya orang normal ditambah karir, ditambah albino, harusnya ketemu berapa persen? 100. Buktikan nggak ketemu 100. Orang yang albino kan ini, kan ketemunya 0,025. Ini kamu kalikan 100% berapa, Rek? Persentase albino berarti 0,0025 kali 100%. Berarti berapa? 0,25%. 0,25% ditambah 90,25%. Piro? 90,5 atau 90,50 ya. 90,5 ditambah 9,5 piro? 100%. Itu adalah nomor 1. Nomor 2 sama 3 kerjaan.
Nomor 2 sama nomor 3 kerjakan, ayo. Iya. Nomor 2 itu kan gitu. Pada suatu populasi terdapat 9 orang penderita kidal. Kidal itu resesif. Karena kalau kita lihat dari perbandingan komposisi manusia itu kan yang tidak kidal lebih banyak kan. Berarti kan cenderung itu dominan. Iya. Kidal itu kan kiri dari lahir. Karena kamu itu kanan, berarti kamu adalah iya. Ya. Sama. Kan kamu bisa melihat di sini. Yang kidal ini orang atau gen? Orang. Kalau orang berarti kan kalau misalkan kidal itu K kecil ya. Gennya kan K kecil. Berarti kalau orang kan K kecil. Berarti itu Q apa Q kuadrat? Q kuadrat. Q kuadrat sekian berarti nanti ketemu Q-nya ada ini. Q ketemu berarti nanti P ketemu. Yang dicari dulu itu harus memang Q. Mengapa kok Q? Karena orang normal itu bisa berpeluang 2. Normal sama normal karier. Berarti kalau misalkan ditemukan dari sekian puluh ribu orang, ditemukan orang normal. Nah itu adalah P kuadrat plus 2PQ. Kamu nanti disuruh mencari, susah kamu. Karena gimana? Berarti ketika sekian puluh ribu orang itu normal, sisanya adalah yang resesif. Nah, itu dicari dulu. Iya, harus yang Q dulu yang paling gampang. Sudah ketemu berapa jumlahnya? Oh, 0,0582. Itu frekuensi.
0,0582 itu frekuensinya ya? Iya. Kalau jumlahnya berarti? Kan kalau tadi itu orang yang kidal itu kan 9 dibagi 10.000, itu ketemu segitu. Berarti kalau 0,0582 itu kan berbentuk P kuadrat dibagi 10.000 kan. Berarti kalau orangnya aja berapa? Dikali 10.000. 582. 582 orang. Loh, jangan sampai ketemu itu. Berarti kalau ketemu itu berarti kurang benar. Loh iya, maksud itu kan sekarang kamu kerjakan sampai ketemu itu tadi. Jadi kunci jawabannya tadi 582 orang. Kalau belum 582 berarti ada yang salah tadi di hitungannya. Yang sudah nomor 2, nomor 3. Astagfirullah. Jadi sampai 8.30 deh. Oke, gambaran untuk nomor 3 nanti biar tidak salah ya. Nomor 3 ini yang ditanyakan adalah frekuensi gen, bukan frekuensi orang. Berarti kalau frekuensi gen itu adalah P-nya saja atau Q-nya saja. Karena gen. Kalau orang baru P kuadrat, Q kuadrat. Jadi kan di sini itu kan berapa frekuensi gen perasa, berarti kan gennya aja, maka P-nya berapa, Q berapa. Kalau yang ini baru perbandingan genotip, berarti P kuadrat dibanding 2PQ dibanding Q kuadrat. Itu adalah hasil. Oke, baik. Ini sudah pukul 8.30. Jadi kalau dari durasinya sudah, nanti kita kalian kasih istirahatnya, Rek. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasi aktif awal 12.1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.